SMK Negeri 2 Cirebon pertama kali diresmikan sebagai sekolah dengan nama SKKA, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas PGRI, yang didirikan pada tahun 1964 berlokasi di Jalan Lemah Wungkuk, Cirebon. Dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 70-3/1968 tertanggal 20 Februari 1968 terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, SKKA PGRI Cirebon berganti status dari sekolah swasta menjadi sekolah negeri, yaitu SKKA Negeri Cirebon. Tahun 1978, SKKA Negeri Cirebon berubah nama menjadi SMKK Negeri Cirebon. Setelah 17 tahun bernama SMKK Negeri Cirebon, akhirnya pada tahun 1995, SMKK Negeri Cirebon berubah nama menjadi SMK Kelompok Pariwisata, yang disusul 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1997, nama SMK Kelompok Pariwisata berubah kembali menjadi SMK Negeri 2 Cirebon. Berkat kerja keras secara terus-menerus dari seluruh komponen yang ada, prestasi demi prestasi telah diraih, sehingga semakin banyak masyarakat yang berminat menyekolahkan putra-putrinya di SMK Negeri 2 Cirebon. SMK Negeri 2 Cirebon saat ini termasuk salah satu SMK rujukan yang telah memiliki segudang prestasi, baik akademis maupun non-akademis. Bersekolah di SMK Negeri 2 Cirebon merupakan impian dari banyak pelajar SLTP, tidak hanya di kota Cirebon, tetapi juga di daerah sekitar wilayah kota Cirebon. Saat ini, SMK Negeri 2 Cirebon yang beralamatkan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo memiliki 5 kompetensi keahlian, yaitu 1. Perbankan, 2. Akomodasi perhotelan, 3. Tata boga, 4. Tata busana, dan 5. Tata kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik. Saat ini saya mengajar pada kompetensi keahlian perbankan, dan pada tahun pelajaran 2016-2017 saya diberi tugas tambahan sebagai ketua kompetensi keahlian perbankan. Masyarakat menganggap bahwa SMK Negeri 2 adalah sekolah pariwisata. Sudah 3 tahun padahal berjalan, SMK Negeri 2 Kota Cirebon di samping mempunyai bidang keahlian pariwisata, juga bidang keahlian bisnis manajemen. Untuk sementara, bidang keahlian bisnis manajemen, SMK Negeri 2 baru membuka kompetensi keahlian perbankan. Kompetensi keahlian perbankan merupakan satu-satunya di kota Cirebon ini yang berstatus negeri, sehingga ini kesempatan sebetulnya bagi warga kota Cirebon untuk menempuh kompetensi keahlian tersebut. Kompetensi keahlian perbankan saat ini mempunyai siswa sebanyak 242 dan terdiri 7 rombongan belajar, yaitu 2 rombongan belajar kelas 12 dan 2 rombongan belajar kelas 11 dan 3 rombongan belajar kelas 10. Jumlah guru, kompetensi produktif pada kompetensi keahlian perbankan sejumlah 10 guru,
dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Semuanya memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, dan sebanyak 30% dari guru produktif memiliki pendidikan terakhir strata 2 atau magister ekonomi. Harapan kami bahwa kompetensi perbankan mempunyai harapan bahwa tamatan paket kalian perbankan dapat memiliki kompetensi yang bisa diterima oleh dunia kerja dan bahkan mampu berwirausaha sesuai bakat dan peluang yang ada. Sehingga siswa kami diharapkan mampu bersaing dalam era global. Atas dasar itulah maka kami berusaha membangun semangat dan motivasi untuk selalu bekerja sama dalam mencapai apa yang menjadi harapan. Visi yang kami bangun untuk dapat menanamkan karakter kepada guru dan siswa pada kompetensi keahlian perbankan adalah merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, kompetensi perbankan untuk membangun semangat menuju pada apa yang menjadi impian, maka kami membangun karakter positif tersebut melalui visi dan misi kompetensi keahlian perbankan. Visi kompetensi keahlian perbankan adalah menjadikan kompetensi keahlian perbankan mampu menghasilkan peserta didik yang unggul dalam mutu dan mampu bersaing dalam era global. Sedangkan misi kompetensi keahlian perbankan adalah mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan potensi iptek yang dilandasi kompetensi yang berbasis IMTA. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang adaptif, prestatif, dan kompetitif. Mewujudkan peserta didik yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya, mewujudkan peserta didik yang mampu mengembangkan kompetensi dirinya untuk bersaing meraih peluang usaha. Kemudian terakhir, mewujudkan peserta didik yang mampu berpikir kreatif dan bertindak inovatif dalam era global. Sementara tujuan kompetensi keahlian perbankan adalah: pertama, membekali siswa pengetahuan dasar tentang lembaga keuangan atau bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang kedua, memperkenalkan aktivitas pokok usaha bank dan aktivitas pokok beberapa jenis lembaga keuangan bukan bank. Dan yang ketiga, menjelaskan sumber dana dan penggunaan dana bukan bank. Kemudian yang keempat, memberikan pemahaman tentang pengertian, kebijakan, prosedur, dan tata cara pemberian kredit oleh bank. Dan yang terakhir, membekali siswa dengan kompetensi kerja di bidang perbankan dan lembaga keuangan bukan bank untuk tingkat pelaksana atau staf. Kompetensi keahlian perbankan mempunyai moto. Moto ini dibuat untuk membangun semangat guru-guru dan peserta didik mencapai apa yang menjadi impian. Motonya adalah kreatif dalam berpikir, responsif dalam bersikap, dan prestatif dalam bertindak. Sebenarnya visi dan misi yang kami susun
merupakan penjabaran dari visi dan misi SMK Negeri 2 Kota Cirebon, yaitu menjadikan sekolah yang mampu menghasilkan peserta didik yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Selamat datang di SMK Negeri 2 Cirebon. Perkenalkan, nama saya Andi Saryono, sarjana ekonomi. Alhamdulillah, saya dipercaya untuk memegang kepala kompetensi kejuruan akomodasi perhotelan. Akomodasi perhotelan merupakan salah satu kompetensi yang ada di SMK Negeri 2 Kota Cirebon yang terkenal saat ini. Dan syukur sampai kapanpun SMK Negeri 2 selalu berjaya di Jawa Barat. Untuk visi dan misi akomodasi perhotelan, visi akomodasi perhotelan adalah menciptakan atau menjadikan SMK yang unggul, berkarakter dan berdaya saing, khususnya para siswa-siswi akomodasi perhotelan. Sedangkan untuk misinya, pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan keahliannya di dalam bidang perhotelan. Untuk saat ini Indonesia menjalankan sistem MEA, yaitu masyarakat ekonomi Asia. Mau tidak mau kita harus menyiapkan generasi muda dalam bidang perhotelan untuk bersaing. Kemudian melaksanakan kegiatan pelatihan serta praktek sesuai dengan kurikulum yang ada untuk saat ini. Kurikulum di SMK Negeri 2 menggunakan kurikulum nasional, di mana siswa dituntut aktif untuk mencari dan menggali informasi tidak hanya dari guru tetapi juga dari media-media lainnya seperti website, majalah, dan media yang lainnya. Kemudian di akomodasi perhotelan memiliki proses KBM, kegiatan belajar mengajar, dua sistem, yaitu yang pertama di dalam ruangan dan di luar ruangan. Untuk di dalam ruangan ada beberapa kompetensi yang siswa akan dapatkan di kelas 10, misalnya akan didapatkan tentang materi pertama sanitasi hygiene, terus pengantar pariwisata, pengetahuan hotel, dan IPA terpadu. Untuk di kelas jenjang berikutnya di level kelas 11 akan diajarkan front office, kemudian housekeeping, dan laundry. Di jenjang berikutnya di kelas 12 peningkatan dari materi pelajaran front office, reception, porter, laundry, bahkan ada function, yaitu membuat kreasi untuk event-event seperti pernikahan, meeting, exhibition, dan lainnya. Kemudian di SMK Negeri 2 banyak kerjasama dengan dunia industri seperti hotel baik di dalam Cirebon maupun di luar Cirebon. Alhamdulillah untuk di daerah Cirebon sendiri hampir dibilang dengan 95% alumni akomodasi perhotelan SMK Negeri 2 berada di hotel yang ada di Cirebon. Untuk luar Cirebon alumni mungkin baru terserap sekitar 25% yang ada di luar Cirebon. Yang lainnya mungkin di instansi lainnya seperti di luar negeri, seperti pabrik atau rumah sakit dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan dari kami sebagai selaku warga SMK Negeri 2 dalam bidang akomodasi perhotelan. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya warga Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keahlian Tata Boga SMK Negeri 2 Cirebon. Program keahlian Tata Boga SMK Negeri 2 Cirebon ini merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK 2 yang banyak sekali diminati oleh siswa-siswi kami. Di program keahlian
Boga ini kita memiliki 2 paket keahlian, yaitu paket keahlian Jasa Boga dan paket keahlian patisserie. Selain itu, di program keahlian Tata Boga kita memiliki visi dan misi yang sangat penting sekali yang mengacu kepada visi misi sekolah. Visi untuk program keahlian Tata Boga yaitu menghasilkan tamatan yang memiliki ketakwaan dengan penguasaan iptek dan iptek yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Untuk misinya, kita memiliki banyak sekali misinya, yaitu menyiapkan sumber daya manusia atau peserta didik yang memiliki keimanan, disiplin, dan memiliki kompetensi yang kompeten sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian kita juga melaksanakan pembelajaran yang mengedepankan tentang kualitas pembelajaran yang berorientasi pada pelayanan prima, disiplin, demokratis, yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai kewirausahaan. Kemudian pelaksanaan pendidikan ataupun pelatihan dan bimbingan bagi siswa kita lebih menekankan secara efektif dan efisien, di mana peserta didik diberi kewenangan, diberi keleluasaan untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya, sehingga kelak menjadi tenaga kerja yang profesional, yang kompeten, serta memiliki karakter entrepreneur yang disertai dengan nilai-nilai disiplin, kejujuran, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa memperdayakan unit produksi yang ada di program keahlian Tata Boga ini menjadi salah satu sarana untuk pembelajaran siswa. Kemudian peserta didik juga bisa mengembangkan nilai-nilai sikap yang baik itu dalam kehidupan sehari-hari, serta program keahlian bisa membimbing siswa untuk memilih karir dan lain sebagainya. Di program keahlian juga kita menyalurkan tamatan atau alumni yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya kepada dunia usaha dan industri yang relevan. Demikian visi misi yang ada di program keahlian Tata Boga. Kemudian kita juga memiliki struktur kurikulum yang masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, baik Jasa Boga maupun patisserie. Untuk di tingkat 10, paket keahlian Jasa Boga dan patisserie itu mempelajari mata pelajaran sama, yaitu diawali dengan pembelajaran bumbu dan rempah, kemudian mengetahui berbagai macam bahan makanan, memilih bahan makanan yang berkualitas, serta penanganan bahan makanan yang baik. Kemudian juga mengenalkan teknik-teknik dasar pengolahan makanan yang semuanya itu dikemas dalam mata pelajaran Boga Dasar. Kemudian juga mempelajari bagaimana zat-zat makanan yang terkandung dalam setiap makanan, mempelajari bagaimana berapa banyak kebutuhan gizi yang diperlukan oleh setiap individu, serta bagaimana menyusun menu seimbang dan sehat, serta menyusun menu untuk berbagai macam penyakit, yang semuanya itu akan dipelajari dalam mata pelajaran ilmu gizi. Kemudian ada pelajaran sanitasi hygiene, yang itu juga akan mempelajari tentang kebersihan personal dan kebersihan lingkungan. Itu yang dipelajari di tingkat 10, baik Jasa Boga maupun patisserie. Untuk di tingkat 12, di tingkat 11, pelajaran untuk di Jasa Boga itu akan pelajari tentang pengolahan makanan Indonesia, yang akan dibahas mengenai macam-macam masakan Indonesia, macam-macam masakan Nusantara dengan berbagai macam bahan dan berbagai macam teknik pengolahan makanan. Kemudian dipelajari juga bagaimana tentang pengolahan dan penyajian makanan kontinental, yang kita akan pelajari susunan menu sesuai standar internasional, mulai dari appetizer, sup, main course, dan dessert dengan berbagai macam bahan dan teknik pengolahan. Kemudian kita juga mempelajari sistem pelayanan makanan yang di tingkat 11 ini akan dipelajari di paket keahlian Jasa Boga maupun patisserie. Sistem pelayanan makanan ini kita akan pelajari bagaimana melayani makanan, melayani tamu dengan sistem pelayanan secara Amerika, fashion, maupun family. Kemudian dipelajari tentang bagaimana napkin folding, bagaimana macam-macam alat hidang, bagaimana tentang minuman-minuman non alkohol, yang semuanya akan dipelajari dalam mata pelajaran tata hidang. Kemudian untuk di tingkat 12 kita akan pelajari pengolahan makanan Indonesia secara lanjutan, kemudian pelajari pengolahan dan penyajian makanan untuk kesempatan khusus dan teknik khusus, di mana di sini akan dipelajari berbagai macam masakan untuk hal-hal istimewa, untuk hari-hari istimewa, misalnya untuk pernikahan, hitanan, atau pesta-pesta lainnya. Kemudian dipelajari juga berbagai macam masakan untuk hari-hari besar nasional, hari-hari besar agama. Nah, itu semuanya dikemas dalam pengolahan makanan untuk kesempatan khusus. Kemudian dipelajari juga pengelolaan usaha, baik di Jasa Boga maupun patisserie, itu nanti akan dipelajari. Itu di mana anak-anak bisa merancang sebuah suatu usaha Jasa Boga maupun usaha patisserie.
Mereka akan merancang sebuah usaha jasa boga mulai dari persiapan, proses pelaksanaan, pemasaran sampai kepada evaluasi. Dan diharapkan dari sini anak-anak bisa berkembang jiwa kewirausahaannya. Itu yang ada di jasa boga. Sekarang untuk di kelas patisserie, yaitu di kelas 11 itu akan dipelajari mengenai kue Indonesia. Itu akan pelajari macam-macam kue Indonesia dengan berbagai bahan dasar dan teknik pengolahannya. Kemudian juga dipelajari mengenai produk based pastry. Itu akan dipelajari berbagai macam kue-kue kontinental dan basic roti. Untuk di tingkat 12 kita juga akan pelajari mengenai pastry bakery lanjutan, juga produk cake. Produk cake itu nanti akan dipelajari mengenai berbagai macam kue-kue kontinental, macam-macam roti. Kemudian juga akan cake decoration. Kemudian dilengkapi dengan berbagai macam ornamen untuk cake decoration yang terbuat dari bahan fondant, royal icing atau gimpas dan ornamen-ornamen coklat. Semuanya akan dipelajari dalam mata pelajaran roti, kue untuk diet khusus dan teknik rusen. Demikianlah struktur kurikulum yang ada di program keahlian tata boga baik di jasa boga maupun di patisserie. Kemudian kita juga memiliki sumber daya manusia, dalam hal ini adalah guru, tenaga pengajar yang profesional, di mana semuanya memiliki sertifikat profesi sesuai dengan keahliannya. Kemudian memiliki juga sertifikat kompetensi yang sudah diujikan melalui lembaga sertifikasi profesi dengan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP. Selain itu, guru-guru kami juga telah melakukan pelatihan dan berbagai macam pengembangan sumber daya manusia, pengembangan potensi, yaitu baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian selain itu kita juga memiliki sarana prasarana yang menjadi pendukung utama untuk pembelajaran di program keahlian tata boga ini. Kita memiliki satu buah restoran yang sebagai tempat untuk pelatihan atau praktek tata hidang, pelayanan makanan yang seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ada sistem pelayanan Amerika, Russian atau Indonesia. Kemudian juga kita memiliki training kitchen. Training kitchen ini sebagai tempat untuk praktek siswa, baik untuk pengolahan makanan Indonesia maupun pengolahan makanan kontinental. Di sana akan dibuat berbagai macam hidangan yang ada nanti di ruang training kitchen itu. Kemudian kita juga memiliki ruang pastry bakery sebagai tempat untuk praktek patisserie. Di sana juga sudah dilengkapi dengan ruangan yang ber-AC, terutama untuk pengolahan berbagai macam coklat. Kemudian kita juga memiliki kafetaria yang diprogram oleh sebagai juga sarana untuk pembelajaran siswa dalam mata pelajaran pengelolaan usaha boga maupun pengelolaan usaha patisserie. Selain itu kita juga memiliki pembelajaran atau kegiatan pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Di program keahlian kita sudah melakukan PSI atau pendidikan sistem ganda. Kita juga melakukan pembelajaran di luar sekolah yang biasanya dikemas dalam suatu kegiatan takerin atau PKL. Siswa-siswi kami akan belajar di industri itu selama 3-4 bulan di industri-industri yang relevan, baik di hotel, di restoran, rumah makan, rumah sakit, atau berbagai macam usaha jasa boga maupun usaha patisserie. Kemudian selain itu juga kita memiliki tamatan atau lulusan itu yang sudah bekerja di berbagai hotel di bagian food and bakery departemen, baik di FB produk maupun FB service. Kemudian kita juga ada yang di rumah makan, di restoran, di Cirebon maupun di luar Cirebon. Bahkan kita juga ada yang di rumah sakit, biasanya kita di instalasi gizi anak-anak kita. Kemudian berbagai usaha jasa boga atau coffee shop, pastry bakery dan lain sebagainya. Demikianlah selintas mengenai program keahlian tata boga ini. Mari bergabung dengan program keahlian tata boga SMK Negeri 2 Cirebon. Tata boga oke. SMK Negeri 2 yes. SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program keahlian tata busana adalah salah satu program yang ada di SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Visi
Visi program keahlian tata busana yaitu menghasilkan tamatan yang unggul, memiliki nilai karakter dan berdaya saing di program keahlian tata busana. Misi itu menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berbudaya, dan memiliki kompetensi keahlian tata busana yang kompetitif sesuai tuntutan zaman. 2. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan secara efektif dan efisien sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki dan menjadi tenaga kerja yang profesional sesuai dengan program keahliannya, serta memiliki karakter entrepreneur disertai nilai kejujuran, disiplin, peduli, dan berakhlak mulia. 3. Menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah yang berorientasi pada pelayanan prima, profesional, efisien, kompeten, demokratis, dan berjiwa kewirausahaan yang tinggi. 4. Memperdayakan dan mengembangkan bisnis center sebagai sarana pembelajaran dan sumber pembiayaan alternatif bagi penyelenggaraan sekolah. 5. Mendidik peserta didik agar mampu memilih karir berkompetensi dan mengembangkan sikap profesional sebagai program keahliannya. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai karakter bangsa dalam kehidupan sehari-hari pada seluruh warga di dalam lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah. 7. Melakukan upaya penyaluran tamatan pada dunia usaha, dunia industri yang relevan. Adapun tujuan program keahlian tata busana di SMK Negeri 2 Kota Cirebon. Yang pertama adalah menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja tingkat menengah yang memiliki sikap profesional di bidang keahlian tata busana. Yang kedua, melaksanakan diklat berbasis kompetensi untuk menghasilkan tamatan yang memiliki keunggulan di bidang keahlian tata busana. Yang ketiga, menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara produktif, adaptif, normatif, inovatif, dan kreatif di bidang keahlian tata busana. Yang keempat, menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Program kerja program keahlian tata busana mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Keunggulan belajar pada program keahlian tata busana. Kurikulum pembelajaran mengikuti perkembangan sesuai struktur masyarakat dan industri. Muatan lokal membatik, ciri khas budaya Cirebon. Memiliki tenaga pengajar yang kompeten, memiliki fasilitas praktek yang lengkap, praktek kerja lapangan PKL di industri yang relevan, bekerja sama dengan asosiasi profesi bidang busana dan dunia industri yang relevan, kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Fasilitas pembelajaran program keahlian tata busana. Program keahlian tata busana SMK Negeri 2 Kota Cirebon terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, memiliki fasilitas pembelajaran representatif yaitu kelas teori dan ruang audio visual. Ruang praktek pola menjahit dilengkapi dengan mesin industri dan ruang ber-AC. Ruang praktek membatik, perpustakaan, laboratorium komputer dan fasilitas internet, area hotspot, masjid, kantin, sarana, olahraga dan area parkir, sanggar busana. Program keahlian tata busana atau kompetensi keahlian tata busana. Dasar bidang keahlian tata busana. 1. Simulasi digital.
2. IPA terapan. 3. Kepariwisataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di program keahlian tata kecantikan. Program keahlian tata kecantikan adalah salah satu program keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Cirebon. Program keahlian tata kecantikan dibagi menjadi 2 peminatan keahlian tata kecantikan yang terdiri dari peminatan keahlian kecantikan kulit dan yang kedua peminatan keahlian kecantikan rambut. Untuk struktur kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum 2013 atau kurikulum nasional yang terdiri dari beberapa kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok A dan B adalah kelompok pelajaran yang mempelajari norma dan etika. Sedangkan kelompok C yang terdiri dari C1, C2, dan C3 adalah kelompok mata pelajaran materi peminatan tata kecantikan. Mata pelajaran kelompok A yaitu wajib yang terdiri dari pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B, wajib yaitu seni budaya, prakarya dan kewirausahaan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk kelompok C, yaitu bidang peminatan kecantikan adalah yang pertama C1, dasar bidang kejuruan, yang terdiri dari IPA terapan dan pengantar pariwisata. Untuk C2, dasar kompetensi kejuruan, yaitu terdiri dari sanitasi higien kecantikan, anatomi dan fisiologi kecantikan, kosmetika, dasar kecantikan kulit, dasar kecantikan rambut, dan simulasi digital. Untuk C3 yaitu paket keahlian kecantikan. Di tahun kedua dan ketiga atau di kelas 11 dan 12, siswa wajib memilih salah satu program peminatan tata kecantikan, yaitu kecantikan kulit atau kecantikan rambut. Pada peminatan keahlian kecantikan kulit, mata pelajaran yang dipelajari sesuai dengan kurikulum adalah yang pertama manikur, pedikur, spa, dan nail art. Yang kedua hias wajah khusus dan kreatif. Yang ketiga adalah perawatan wajah dengan teknologi. Yang keempat perawatan badan dan pencabutan bulu yang tidak dikehendaki. Dan yang kelima adalah pengelolaan usaha kecantikan. Sedangkan untuk peminatan kecantikan rambut, mata pelajaran yang dipelajari adalah pemangkasan dan penataan rambut, pengeritingan dan pelurusan rambut, pewarnaan rambut, penataan rambut tradisional dan kreatif, dan pengelolaan usaha kecantikan. Program keahlian tata kecantikan sudah bekerja sama dengan lebih dari 30 dunia usaha dan industri. Dalam hal ini, salon kecantikan, skin center, klinik kecantikan, sebagai tempat praktik kerja lapangan atau biasa disingkat dengan PKL yang tersebar di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Wilayah 3 Cirebon, dan bahkan hingga ke luar Jawa Barat atau ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dunia usaha dan industri yang bekerja sama dengan tata kecantikan adalah dunia usaha dan industri yang peduli dengan pendidikan. Dalam hal ini, dunia usaha dan industri yang mau mengajari
dan memberikan ilmu tentang bagaimana kiat-kiat membuka usaha yang baik, khususnya di bidang tata kecantikan. Lulusan dari program keahlian tata kecantikan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan bekerja. Rata-rata lulusan program keahlian tata kecantikan terserap sebagai tenaga kerja di bidang usaha kecantikan seperti klinik kecantikan kulit, skincare, hairdressing, hairstylist, beauty therapy, asisten dokter kecantikan kulit, asisten dokter kulit, sebagai make-up artist di televisi, membuka usaha salon sendiri, dan sebagai make-up artist pada rumah produksi khusus menangani film layar lebar. Di samping itu, lulusan program keahlian kecantikan ada yang menjadi pegawai negeri sipil dan tenaga pendidik dan kependidikan, serta karyawan di perusahaan atau karyawan kantor. Demikian pemaparan tentang program keahlian tata kecantikan. Kami berharap semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya para orang tua atau masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya SMK Negeri 2 Cirebon, khususnya program keahlian tata kecantikan. Kami mohon maaf apabila dalam pemaparan ini ada hal yang kurang dipahami dan boleh langsung datang ke SMK Negeri 2 Cirebon. Untuk program keahlian tata kecantikan mendapatkan informasi yang lebih detail dan kami sangat menunggu kehadiran putra-putri, ibu dan bapak untuk bergabung dengan tata kecantikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.